Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat sekalian, masih dalam suasana Ramadan. Semoga kita tetap terus diberikan kesehatan lahir batin untuk menyelesaikan saum ini sampai titik terakhir. Dan kemudian selanjutnya kita akan meraih kemenangan karena sudah berpuasa selama sebulan penuh, tentu saja dengan aktivitas dan kegiatan amal ibadah ditingkatkan baik mahdoh maupun ghair mahdoh, serta dengan niat yang tulus dan ikhlas karena perintah Allah. Hadirin sahabat sekalian, masih pada edisi Al-Quran sebagai pedoman dan bacaan umat Islam. Kali ini saya hanya memberikan renungan kecil terhadap eksistensi Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, ini menurut saya istimewa, dan menurut para ulama juga istimewa diturunkan pada bulan Ramadan. Kalau berbicara mengenai istimewa, itu hal yang berkesan. Misalnya mendapatkan kado ulang tahun yang istimewa, mendapatkan nilai yang istimewa, itu adalah yang lux, yang luar biasa. Anggap saja keistimewaan itu adalah mercusuar, sesuatu yang begitu hebat. Maka dari itu, Al-Quran memiliki keistimewaan tersendiri dari bacaan-bacaan yang lain. Dari tentu saja kalau dengan majalah, koran itu jauh, karena itu dibuat oleh pemikiran manusia. Kalau Al-Quran itu murni kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja keistimewaan Al-Quran? Kalau saya melihat keistimewaan Al-Quran itu, pertama, mudah dibaca, bahkan mudah dihafal, apalagi mendapatkan pahala. Nah, istimewa juga kan, mudah dibaca, mudah dihafal, mendapatkan pahala. Benarkah mudah dibaca? Al-Quran itu mudah dibaca, bahkan belajar membaca pun tidak sangat berlama-lama. Misalnya dengan metode Iqra, anak kecil sudah banyak memahami dan bisa sampai Iqra ke-6 minimal lah dia bisa membaca. Yang kedua, mudah dihafal. Apa buktinya? Ketika saya dulu diajarkan waktu kecil tentang surat Al-Ikhlas, itu tidak sempat dihafal lagi tuh bareng-bareng. Sampai hari ini juga masih ingat bacaan surat Al-Ikhlas. Yang itu yang Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu selalu ingat sampai hari ini. Tentu saja ada faktor yang membuat kita masih ingat, diantaranya kenapa? Sering dibaca ketika melaksanakan sholat setiap waktu, yang 5 waktu itu. Apalagi surat Al-Fatihah. Dari mulai A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Itulah diantaranya karena memang sering dibaca dan kemudian memberikan kemudahan kita untuk menghafal diantaranya. Ya kalau kita tidak mampu menghafal 30 juz, minimal juz 30 lah. Atau misalnya
dari 114 surat minimal 2-3 surat ya. Al-Ikhlas, Al-Fatihah, An-Nas, itu sudah lumayan. Itulah saya melihat Al-Quran itu memiliki keistimewaan dari sisi penghafalan. Yang kedua, itu kalau Al-Quran itu yang pernah saya rasakan dan yang pernah alami adalah ketika berkunjung ke pasien-pasien, khususnya pasien yang beragama Islam. Misalnya di rumah sakit Islam, itu selalu dipasang audio atau speaker, kemudian diputar Al-Quran, diputar bacaan Al-Quran. Apalagi bacaan Al-Quran itu yang membacanya merdu, enak didengar, tapi tidak terlalu keras, jadi hanya kedengaran. Itu pengakuan pasien ketika sedang sakit, mendapatkan musibah, mendengarkan Al-Quran, ada ketenangan jiwa, ada ketenangan hati. Kenapa? Karena Al-Quran menyentuh jiwa-jiwa manusia, menyentuh jiwa-jiwa orang yang mendengarkan. Banyak, ada beberapa misalkan yang mu'alaf, dia masuk agama Islam karena mendengarkan Al-Quran, hanya dengan mendengarkan. Dia bisa masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Tapi tidak hanya sekali, beberapa kali dipelajari ternyata memang enak didengarkan kalam Allah itu. Apalagi dibacanya oleh yang memiliki suara merdu. Kalau saya tidak merdu, tapi setidaknya mendengarkan yang merdu itu enak didengar, enak nanti. Jangankan mendengarkan Al-Quran, mendengarkan musik yang tidak mendapatkan pahala apa-apa, dia enak didengar. Kita kalau musiknya enak didengar, ya enak gitu. Itulah Al-Quran, keistimewaannya adalah di sana. Sehingga banyak pasien secara psikologis, secara batiniah dia kena, secara lahiriah apalagi karena dia sedang dirawat, setidaknya melalui batiniahnya memberikan ketentraman hati bahwa dia menerima apa yang menjadi takdirnya sebagai pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Tapi tentu saja seluruh apa yang disebut dengan sakit, apa yang disebut dengan sehat, itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak orang yang mendoakan terhadap orang sakit itu, misalnya Allahumma dzhibil ba'sa rabban nas, isfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Itulah doa bagi orang yang sakit, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau menyembuhkan sakit orang ini, sakit yang tidak menyisakan sedikit pun rasa sakit atau penderitaan. Itulah doa-doa yang memang disampaikan biasanya oleh orang-orang yang menjenguk ketika di rumah sakit. Kasus lain misalnya, selain orang yang sakit umum tadi, di tempat-tempat tertentu, misalkan di tempat cuci darah, kita ini kan ayat Al-Quran, kita dengar ayat Al-Quran, tapi dengan tidak mengganggu yang non-muslim, tentu saja bagi orang Islam. Dan terakhir, persoalan pengaruh bacaan Al-Quran terhadap orang sakit ini pernah oleh beberapa mahasiswa dijadikan satu skripsi penelitian, dan tentu saja berdasarkan di lapangan ternyata banyak yang merasakan ketenangan, merasakan kesejukan ketika dibacakan Al-Quran. Hadirin, sahabat-sahabat sekalian,
Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu berangsur, tidak sekaligus seluruhnya turun. Kenapa? Ada hikmah. Berangsurnya ini berarti Allah memberikan satu ketentuan, itu berproses. Ya kalau dalam hukum itu misalkan, atau dalam sanksi itu ada teguran ke-1, ke-2, ke-3 baru kemudian eksekusi. Pernah terjadi suatu ketika zaman sahabat ada yang mabuk. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, janganlah kamu mabuk ketika kamu membaca Al-Quran atau ketika kamu menjadi imam. Tidak boleh dalam keadaan mabuk. Nah, baru kemudian ada hal berikutnya disampaikan bahwa dengan mabuk akan membuat kita lupa terhadap bacaan-bacaan. Baru kemudian ada penegasan, innamal khamru wal maisir, barulah ada pengharaman, penegasan terhadap persoalan mabuk ini. Jadi bertahap. Kemudian kebertahapan ini tentu saja memberikan peluang untuk menghafal bagi para sahabat pada waktu itu. Dan akhirnya kemudian Al-Quran selesai, diturunkan ayat pertama yang diturunkan dalam surat Al-Alaq itu 5 ayat, lalu ditutup dengan surat Al-Maidah ayat 3. Ini artinya dalam surat Al-Maidah ayat 3 disebutkan Al-Yauma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan lakum dinukum, bagi kalian agama, bagi kamu yaitu agama. Artinya bahwa Al-Quran menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan pedoman umat Islam pada hari ini, yaitu Al-Quran sebagai pedoman terakhir, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Jabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Sampai kemurnian, saking istimewanya kemurnian Al-Quran terjaga dengan baik sampai hari ini. Tidak ada penambahan satu huruf sekalipun, tidak ada perubahan kalimat sekalipun, karena tentu saja ini terus diawasi, tidak hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga kemurnian ini, tapi kemurnian ini dijaga oleh para hafidoh, para penghafal Al-Quran, dan para kiai, para ulama yang terus mempelajari isi kandungan Al-Quran serta nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Terutama hafidoh yang menghafal dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ada yang sampai 30 juz menghafal, ada yang 10 juz, ada 5 juz. Sampai hari ini bertumbuh berkembang kaum muslimin menghafal Al-Quran. Ini buktinya bahwa Al-Quran tidak akan pernah sedikit pun yang diselewengkan. Kenapa? Karena memang jaminan sebagai mukjizat terbesar. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar menjadi jaminan. Mukjizat itu artinya melemahkan. Al-Quran ini akan melemahkan teori-teori lain yang memang berlawanan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran hudan linnas, petunjuknya tidak hanya untuk umat Islam, Anda semua manusia. Silakan untuk mempelajari, untuk membaca Al-Quran, dan kemudian membedah Al-Quran tentang ketauhidan, tentang keilmuan, dan lain-lainnya. Ada di dalam Al-Quran, walaupun ada yang terinci dan ada yang tidak terinci, tapi maknanya sangat mendalam apa yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan diturunkannya Al-Quran
dan dipedomaninya Al-Quran oleh kita, kita menjadi bagian dari orang-orang yang suka membaca Al-Quran, bagian dari orang-orang yang bisa merawat Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sebagai pegangan menuju keabadian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.